Selamat sore umat yang terkasih. Dari Gereja Ignatius Manado, kita akan mengikuti perayaan Jumat Agung, mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan secara live streaming oleh Komsos Santo Ignatius Manado. Kita berkumpul di sini untuk memperingati Yesus dari Nazaret yang demikian dekat dengan kita, tetapi berbeda jauh dengan kita, karena Ia adalah Allah dan manusia. Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati, serta takut seperti kita. Namun segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela, dan sekalipun sudah tampak datang, ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Maka jelaslah bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Itulah sebabnya hari ini penuh rasa syukur dan gembira. Upacara akan menjadi 3 bagian. Yang pertama, liturgi sabda untuk menghidupkan iman kita atas kekuatan wafat Yesus. Kedua, penghormatan salib untuk memusatkan perhatian pada salib sebagai sumber kebahagiaan. Ketiga, komuni untuk memberi kesempatan memetik buah-buah salib. Kita siapkan hati, mari kita mengikuti perarakan masuk dengan hening. Marilah berdoa. Ingatlah, ya Allah Bapa, akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Beginilah firman Tuhan. Sungguh hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup karena kedurhakaan umatnya. Ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati ia berada di antara orang-orang durhaka, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hambaku itu sebagai orang yang saleh dan menyelamatkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya,
dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwa. Bacaan kedua. Ia telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa.
Sebab itu marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ia ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia. Nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka Ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang saudara cari? Jawab mereka. Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, Akulah Dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Akulah Dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka. Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, Telah kukatakan kepada kamu, akulah Dia. Jikalau aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi.
demikianlah terjadi, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu dan menetakannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? jawab Petrus. Bukan. Sementara itu, hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah aku katakan. ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam agung? jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, buktikanlah. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. salah seorang hamba imam agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus? maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan.
Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan, supaya tidak menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya. Jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, Seperti yang engkau katakan, akulah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? mereka pun berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, Salam hai raja orang Yahudi. lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini. ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka. Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya.
Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus. Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan Kaisar. ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu. Inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka. Enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala. Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus, berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid
yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya ke dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Selesailah sudah. lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea. Yusuf ini adalah seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta jenazah Yesus kepada Pilatus, supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ.
Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan itu ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. You know, it's true. Everything I do it for you. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, saya mengutip sepenggal kalimat dalam lagu soundtrack film Robin Hood yang pernah populer di tahun 90-an. Dan film ini mengisahkan tentang kepahlawanan seorang Robin. Ia seorang ahli memanah dari kalangan bangsawan di Nottingham, Inggris. Ia tersentuh dengan kemiskinan masyarakatnya, lalu ia mencuri harta orang-orang kaya yang korupsi dan membagikannya kepada orang-orang miskin, sehingga ia menjadi buronan petugas keamanan. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat ia akan jatuh pula. Robin Hood tertangkap. Pacarnya yang mencintai dia sangat sedih dan bertanya kepada dia, "Mengapa engkau melakukan ini?" Ia menjawab, "Everything I do it for you." Saudara-saudari terkasih, mendengar kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, perasaan kemanusiaan kita akan sangat tergugah. Karena terasa sekali nuansa penderitaan yang sangat dalam dialami oleh Yesus. Menurut catatan seorang suster yang menjadi salah satu sumber inspirasi pembuatan film The Passion of Christ, bahwa Yesus mengalami luka pukulan sebanyak 5.000-an kali. Menerima pukulan sebanyak itu tentunya sangatlah berat, sehingga muncul macam-macam pertanyaan dalam pikiran kita. Kenapa Yesus melakukan semuanya ini? Mengapa Yesus harus rela menjalani semua penghinaan, pelecehan harga diri, bahkan penderitaan fisik yang sedemikian berat dengan diam saja? Dilukiskan dalam bacaan pertama tadi, ia dianiaya dan ia pun tunduk. Dan ia tidak membuka mulutnya. Orang membuang muka. Demikian ia dihina orang sehingga ia tidak terpandang. Mengapa Yesus mau diperlakukan seperti itu? Saudara-saudari terkasih, sangat menarik menyimak catatan dari penginjil Yohanes bahwa Yesus menjalani penderitaannya dan tindakan sewenang-wenang dan tidak adil dari orang-orang yang memusuhinya itu dengan tenang, tanpa takut.
Ketika di Taman Getsemani, ia menghadapi musuh-musuhnya dengan penuh kewibawaan. Ketika musuh-musuhnya sudah di hadapannya, ia malah bertanya, siapa yang kamu cari? Dan ketika tahu dirinya yang sedang dicari, tanpa takut pula Yesus menjawab, akulah dia. Sangat jelas bahwa Yesus sesungguhnya sudah siap akan saat itu. Yesus sadar bahwa ini semua harus ia lalui sebagai puncak perutusannya. Tapi sebagai manusia yang memiliki akal, kita akan bertanya, mengapa Allah Bapa menghendaki hal ini terjadi pada diri Yesus putranya yang terkasih? Hanya orang yang menghayati diri sebagai anak Bapa, maka misteri salib dapat diterima. Orang yang menghayati dirinya sebagai anak Allah, maka ia taat kepada Allah. Semakin taat, maka pengosongan diri sepenuhnya akan terjadi. Makanya ketika Yesus di Getsemani, dia berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah piala ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Puncak pengosongan dirinya terjadi pada waktu ia digantung di salib. Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun hanya sesaat. Yesus menyadari lagi bahwa Bapaknya tidak meninggalkannya. Maka ia mengucapkan kata-kata penyerahan. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Sebagai pertanggung jawab atas semua yang telah dilaksanakan menurut kehendak Bapa, ia mengatakan, sudah selesai. Di balik kesengsaraan dan penderitaan Yesus terungkap makna, kemuliaan, dan keagungan kerajaan Yesus. Karena itu, bagi penginjil Yohanes, jalan salib Yesus adalah jalan menuju kejayaan dan kemenangan. Santo Paulus menegaskan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudari terkasih, inilah yang sebenarnya ditunjukkan Yesus untuk kita. Penderitaan karena pelayanan kasih kepada Bapanya dan kasih kepada kita manusia. Tadi malam, dalam perayaan Kamis Putih, kita telah merenungkan bagaimana kasih Yesus itu kepada dunia dengan memberikan dirinya sendiri sebagai korban. Dan hal itu ditunjukkannya pada saat ini. Penginjil Yohanes mengatakan sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sampai pada kesudahannya berarti memang tuntas. Itulah kunci dari karya perbuatan dan penebusan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan hidupnya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mengatakan kepada kita semua dan mengutip apa yang kalimat pendek yang dikatakan tadi. Everything I do it for you. Pengorbanan yang membawa kemenangan. Seorang penyamun yang percaya kepada Yesus ketika melihat Yesus yang tersalib dan dia sama-sama disalibkan, dia memohon, Yesus, ingatlah aku jika engkau kelak datang sebagai Raja. Apa yang menjadi jawaban dari Tuhan? Hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Salib yang dipandang sebagai hukuman oleh Yesus diubah menjadi penebusan dan kemenangan. Dan
saudara-saudari terkasih, kalau Yesus sudah melakukan pengorbanan untuk kita, apa yang perlu kita lakukan sebagai balasan pengorbanan Yesus bagi kita semua? Kita bertanya kepada Yesus, dan pertanyaan ini selalu diungkapkan oleh Pastor Terry. What can I do for you, Jesus? Pertama mungkin yang perlu kita sadari, salib, penderitaan, sakit, kematian selalu ada dalam kehidupan manusia. Bahkan saat ini kita ada dalam penjara kekhawatiran terhadap virus corona. Lain kali mungkin kita mengeluh kepada Tuhan, kenapa Tuhan Engkau timpakan hal-hal ini kepada kami? Kenapa derita ini saya harus tanggung? Kenapa wabah virus corona harus merajalela dan kami semua harus berdiam diri di rumah? Pertanyaan-pertanyaan yang senantiasa kita ungkapkan sebagai keluhan. Tetapi Yesus tidak pernah menjanjikan kemenangan tanpa salib penderitaan. Hanya dengan menerima dengan tulus situasi sulit, penderitaan, dan sakit, kita bisa memperoleh kemenangan. Hanya dengan bersahabat dengan situasi sulit, kita memperoleh kebebasan. Mengeluh dan mempersalahkan keadaan tidak menyelesaikan persoalan. Tetapi dengan menerima dan menghadapinya, dengan demikian kita akan menang. Dan Yesus telah melakukan itu. Hal kedua mungkin yang perlu kita renungkan. Salib adalah tanda pengorbanan. Yesus rela mengorbankan hidupnya supaya semua orang selamat. Saat ini di tengah-tengah situasi wabah virus corona ada begitu banyak orang yang berkorban. Memberi diri, waktu, tenaga, bahkan materi untuk menyelamatkan mereka yang terserang virus. Tim medis, para dokter dan perawat, mereka melawan wabah virus corona. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan yang lain. Suatu pengorbanan sebagaimana Yesus telah tunjukkan. Dan kita bertanya, apa pengorbanan kita? Kadang kita telah jadi sombong karena apa yang sudah kita lewati dalam hidup. Merasa sudah hebat, merasa sudah berkorban buat orang tua, buat anak-anak, buat orang lain, buat gereja. Dan kita mulai merasa berjasa dan mulai hitung-hitung apa yang sudah kita lakukan. Padahal semua itu belum berarti apa-apa jika dibandingkan dengan pengorbanan yang kita terima dari Yesus. Belum lagi pengampunan yang kita terima dari Dia. Kadang kita sudah merasa berdosa dan tidak termaafkan. Tetapi Tuhan Yesus berbelas kasih dan memaafkan kita. Tapi anehnya, meski merasa malu pada Tuhan, tetapi kita tetap melakukan terus. Akhirnya, saudara-saudari terkasih, sebagai tanda pengorbanan kita, Pastor mengajak kita seluruh umat beriman yang mampu dan yang memiliki kerelaan untuk berkorban. Mari membantu saudara-saudara kita yang terdampak akibat pandemi virus corona ini. Mari kita mengulurkan tangan melalui sumbangan kita apa adanya. Entahkah berupa barang, entahkah mungkin berupa uang. Kita kumpulkan dan kita bagikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Bukti nyata pengorbanan kita demi kehidupan lanjut saudara-saudari kita. Kalau Yesus mengorbankan nyawanya, kita diminta mengorbankan sedikit apa yang kita miliki untuk berbagi kasih kepada mereka yang sangat memerlukannya. Sudah ada yang mulai dengan membagi-bagi masker, mengadakan penyemprotan dan aksi lainnya. Mungkin saatnya
Bagi kita, pada saat ini mengenang sengsara Tuhan, kita mau membagi kehidupan dengan memberi apa yang boleh kita berikan kepada mereka yang mengalami kesulitan hidup saat pandemi virus corona ini. Maka saya ajak kita semua berdoa, Tuhan, berilah aku kerelaan untuk berkorban, teristimewa mereka yang sangat membutuhkannya pada saat ini. Sebagaimana yang telah Engkau berikan pula kepada dunia dengan pengorbananmu di salib. Semoga salib kami yang kecil boleh memberi arti pada salibmu yang besar bagi sesama kami demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Doa umat meriah. Bersama umat Katolik di seluruh dunia, hari ini kita menyampaikan doa-doa yang sama, wujud-wujud yang sama. Bagi Gereja Kudus, saudara-saudari terkasih, marilah berdoa bagi Gereja Allah yang Maha Kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa dan memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berlututlah. Berdirilah. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan perantaraan Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu, agar gereja-Mu meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi Sri Paus, marilah berdoa pula bagi Santo Bapa Paus Fransiskus yang sudah dipilih Allah memangku jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat walafiat, dan dengan bijaksana memimpin gereja umat Allah. Berlututlah. Berdirilah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, segala sesuatu yang ada berdasarkan keputusan-Mu. Dengarkanlah doa kami dan lindungilah Imam Agung yang telah Kau pilih bagi seluruh gereja-Mu. Semoga umat Kristen yang dipimpinnya atas nama-Mu semakin berkembang dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bagi para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah berdoa pula bagi uskup kita Monsinyur Benediktus Untu, dan bagi semua uskup, imam, diakon, serta sekalian pejabat gereja dan segenap umat beriman. Berlututlah.
Berdirilah. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, Engkau memerintah dan menguduskan semua orang termasuk anggota gerejamu, tubuh Kristus. Dengarkanlah kiranya doa kami bagi semua anggota gereja. Semoga masing-masing sesuai rahmat yang Kau anugerahkan kepadanya, mengabdi Engkau dengan penuh setia dan penuh iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bagi para calon baptis, marilah berdoa pula bagi para calon baptis. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan membuka pintu hati dan budi mereka terhadap sabda serta belas kasih-Nya. Semoga mereka berkat sakramen pembaptisan dilahirkan kembali, menerima pengampunan dosa, dan bersatu dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Berlututlah. Berdirilah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau senantiasa memberkati gerejamu dengan penambahan anggota-anggota baru. Sudilah memperdalam iman dan pengetahuan para calon baptis, agar layak dilahirkan kembali dari air pembaptisan, serta diterima sebagai putra dan putrimu dalam keluargamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bagi persatuan umat Kristiani, marilah berdoa pula bagi semua saudara yang mengimani Kristus. Semoga Allah Tuhan kita berkenan menghimpun mereka yang dengan setia dan jujur berpegang teguh pada kebenaran dalam gerejanya. Berlututlah. Berdirilah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghimpun mereka yang tercerai-berai, serta memelihara mereka yang telah bersatu dalam gerejamu. Pandanglah kawanan domba putramu. Semoga semua saudara kami yang telah Kau kuduskan berkat pembaptisan, Kau persatukan pula dalam iman dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bagi umat Yahudi, marilah berdoa pula bagi umat Yahudi yang telah mendahului kita menerima sabda Allah. Semoga Allah dan Tuhan kita menumbuhkan cinta kasih mereka akan nama-Nya serta kesetiaan akan perjanjiannya. Berlututlah. Berdirilah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah mengikat janji dengan Abraham dan keturunannya. Berkenanlah mengabulkan doa gerejamu. Semoga mereka yang pernah menjadi umat pilihan-Mu dapat mencapai keselamatan secara utuh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bagi mereka yang belum mengimani Kristus, marilah berdoa pula bagi saudara-saudari yang belum mengimani Kristus. Semoga mereka pun diterangi oleh Roh Kudus dan dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah.
Berdirilah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bantulah saudara-saudari yang belum mengimani Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu dapat menemukan kebenaran. Sedangkan kami sendiri, semoga selalu saling menaruh cinta kasih dan berusaha semakin memahami misteri hidup-Mu, sehingga di tengah masyarakat kami menjadi saksi cinta kasih-Mu yang nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bagi mereka yang tidak mengimani Allah, marilah berdoa pula bagi saudara-saudari yang belum mengenal dan mengimani Allah. Semoga mereka dengan tulus ikhlas terus mencari kebaikan dan kebenaran, sehingga akhirnya dapat menemukan Allah. Berlututlah. Berdirilah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan manusia dengan hasrat mencari Engkau, serta menemukan ketentraman dalam Dikau. Kami mohon, semoga di dalam gelap kehidupan ini, semua orang melihat titik cerah cinta kasih-Mu dan tertarik oleh kesaksian hidup umat beriman, sehingga akhirnya dengan gembira mengimani Engkau, satu-satunya Allah yang benar, serta Bapa umat manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bagi para pemimpin negara, marilah berdoa pula bagi semua pimpinan negara. Semoga Allah dan Tuhan kita menerangi hati dan budi mereka, sehingga mereka mengusahakan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia seturut kehendak-Mu. Berlututlah. Berdirilah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, nasib segala bangsa berada di tangan-Mu. Dampingilah para pemimpin negara. Semoga berkat bimbingan dan perlindungan-Mu, terjaminlah damai sejahtera para bangsa, dan kebebasan beragama senantiasa dijunjung tinggi di mana-mana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bagi saudara-saudari yang menderita, saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa juga untuk semua orang yang menderita akibat pandemik saat ini, agar Allah Bapa memberikan kesehatan kepada orang yang sakit, kekuatan bagi yang merawat mereka, kenyamanan bagi keluarga, dan keselamatan bagi semua korban yang sudah meninggal. Berlututlah. Berdirilah. Allah Bapa yang kekal, satu-satunya penopang kelemahan manusiawi kita, pandanglah dengan belas kasih keadaan yang menyedihkan dari anak-anak-Mu yang menderita karena pandemik ini. Ringankanlah penderitaan dari orang-orang sakit, berilah kekuatan kepada siapa saja, khususnya para dokter, perawat, dan para relawan yang merawat mereka.
Sambutlah ke dalam damai-Mu mereka semua yang sudah meninggal selama masa kesusahan ini. Anugerahilah agar kami boleh menemukan kenyamanan, kesembuhan, dan pembebasan di dalam kasih-Mu yang penuh belas kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa juga untuk jiwa saudara-saudari kita yang telah mendahului kita sepanjang tahun ini di paroki kita. Kita juga mengenang dengan penuh kasih Bapak Andi Daud Dinsar serta Ibu Maria Margareta Dince Runtuene. Juga hamba-hambamu Magdalena Nelly Kusoy dan Kristoforus Sam Kumaat. Kami juga mohon syukur dan berkat-Mu untuk anak Primek Supit yang merayakan hari ulang tahunnya bersama Bapak Uskup Monsinyur Yosef Suatan. Semoga saudara-saudari kami yang telah Kau panggil menikmati sukacita abadi di surga. Dan mereka yang berulang tahun, Kau tambahkan kesehatan umur, sukacita dan kegembiraan, dan rahmat yang selalu menyertai mereka, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat penghormatan salib. Salib akan diarak dari tengah gereja sampai ke depan altar, kemudian bersama-sama kita akan berlutut dan memberikan penghormatan. Lihatlah kayu salib, tempat penyelamat dunia, bergantung. Lihatlah kayu salib, tempat penyelamat dunia, bergantung.
Lihatlah kayu salib, tempat penyelamat dunia bergantung. Marilah kita sembah. Ganti kebiasaan kita mencium salib sebagai tanda hormat dan tanda syukur pada hari Jumat Agung ini, baik yang di rumah maupun di gereja. Mari kita berlutut, menundukkan kepala, tanda hormat, syukur, dan cinta kita pada salib Tuhan yang menyelamatkan. Upacara Komuni Kudus. Di atas salibnya, Yesus memanggil-manggil Bapanya. Bapanya mendengarkan dia. Bersama Yesus di salib, mari kita sehati sejiwa, memanggil Bapa sambil berdoa kepadanya dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah kami damai-Mu, sambil kami menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Inilah anak domba Allah yang dibawa ke tempat pembantaian. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia.
Berbahagialah kita semua, baik yang di rumah-rumah maupun yang di dalam gereja ini. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Aku memelukmu dan merasakan Engkau telah datang padaku dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan janganlah pernah izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Tak ada kasih yang lebih besar daripada Dia yang menyerahkan nyawanya bagi mereka yang dikasihinya. Doa sesudah komuni sekaligus doa berkat untuk semua umat. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini ibadat Jumat Agung kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kamu diutus. Amin. Selanjutnya kita akan mengikuti novena kerahiman ilahi yang tetap akan disiarkan melalui siaran langsung live streaming Komsos Santo Ignatius Manado di ruang doa depan gereja. Terima kasih. Hari ini kita akan memasuki novena kerahiman ilahi sebagai persiapan menyambut pesta kerahiman ilahi pada hari Minggu Paskah yang kedua. Kita akan mulai novena hari yang pertama dengan doa utama kerahiman ilahi
dan wujud-wujud hari pertama ini, dan kita terakhir dengan doa koronka kerahiman ilahi. Untuk hari yang kedua sampai dengan hari yang ke-9, kita berdoa sendiri-sendiri di rumah masing-masing, mulai dari jam 3 siang, sore, dengan memulai berdoa, doa jam kerahiman ilahi, dan doa utama kerahiman, serta wujud yang hari kedua dan seterusnya. Kita akan mulai doa utama kepada kerahiman ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah adananku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Hari ini kita memasuki wujud yang pertama. Marilah kita berdoa memohon kerahiman ilahi untuk seluruh umat manusia. Yesus yang Maha Rahim, Engkau mengasihi kami dan mengampuni kami. Janganlah Engkau menghitung-hitung dosa kami, tetapi perhatikanlah harapan kami pada kebaikan-Mu yang tak terbatas. Terimalah kami semua ke dalam hati-Mu yang Maha Rahim, dan jangan singkirkan kami dari sana untuk selama-lamanya. Semuanya ini kami mohon demi cinta-Mu yang mempersatukan Dikau dengan Bapa dan Roh Kudus. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata-Mu yang penuh kerahiman pada seluruh umat manusia, khususnya pada para pendosa yang merana. Mereka memanjatkan harapan tunggal pada hati Maha Rahim Putra-Mu dan Tuhan kami, Yesus Kristus. Demi kesengsaraannya yang dahsyat, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami, supaya kami semua dapat memuliakan kekuasaan-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Doa koronka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan dan kehendak dalam surga, silakan pada hari dan lakukan kami seperti kami yang salah katakan, dan janganlah menempatkan dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami. Salam Maria, telah buat tubuh Yesus yang dekat pada dalam
Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, bukanlah belas kasihan. Demi sengsara Yesus yang bukanlah belas kasihan. Demi sengsara Yesus yang bukanlah belas kasihan. Demi sengsara Yesus yang demi sengsara Yesus yang demi sengsara Yesus yang bukanlah demi sengsara Yesus yang bukanlah belas kasihan. Demi sengsara Yesus bukanlah belas demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah belas kasihan kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih kepada kami dan demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan kepada kami dan demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan kepada kami dan demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan kepada kami dan demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah kepada kami. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Demi sengsara Yesus yang kepada kami dan demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Demi sengsara Yesus tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa. Demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang kepada kami, demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah belas kasihan kepada kami. Demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah belas kasihan kepada
kepada kami dan demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami demi sengsara Yesus. Demi sengsara Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang kepada kami dan demi sengsara Yesus yang bukanlah belas kasih kepada kami dan demi sengsara Yesus yang bukanlah belas kasih kepada kami dan demi sengsara Yesus yang bukanlah belas kasih kepada kami dan demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan demi sengsara Yesus tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan demi sengsara Yesus yang tunjukkan kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami. Roh Kudus. Amin. Doa novena telah selesai, dilanjutkan dengan doa sendiri-sendiri di rumah.